Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL 1 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, elemen Sejarah Kebudayaan Islam, materi Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah menjadi Rasul, kelas 3 SDN 08 Randangan. Dosen pengampu Dr. Haji Lukman Arsad MPD dan guru pamong adalah Bapak Solehan MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang ya. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi Pak Guru akan mengecek kehadiran pada hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir ya? Ada ya, ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jadi karena ada beberapa orang yang tidak hadir, kita doakan semoga yang tidak hadir bisa hadir pada pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kita akan berdoa belajar dulu. Saya minta kepada adik Enji bisa dapat memimpin doa pada kesempatan hari ini. Baik, kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba. Rabbitu billahi rabba. Wa bi islami dina. Wabil islami dina. Wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zikri ilman. Wabil zikri ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Baiklah, itulah kita berikan tepuk tangan dulu buat adik Edi yang sudah membacakan doa hari ini. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita lebih cinta kepada tanah air. Kita sama-sama menyanyi dulu Garuda Pancasila. Boleh berdiri semua. Boleh dengan tepuk tangan. Pancasila, sudah pendukungmu, proklamasi sedia. Pancasila bersama, ayo. Pancasila, aku akan dukungmu. Ayo proklamasi sedia untukmu. Pancasila bersama negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, silakan duduk kembali. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di antara adik-adik sudah ada yang mengetahui kisah Nabi Muhammad pada saat waktu diangkat menjadi Rasul? Nah, jadi sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, Pak Guru akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. yakni yang pertama melalui problem based learning dengan menggunakan metode diskusi. Peserta didik dapat meyakini kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sesudah diangkat menjadi rasul. Yang kedua, melalui problem based learning dan media visual, peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah menjadi rasul dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis hikmah keteladanan Nabi Muhammad SAW sesudah diangkat menjadi rasul. Baiklah adik-adik, kira-kira di antara kalian siapa yang sudah mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad? Apa adik-adik tahu kisah Nabi Muhammad? Ada yang tahu tentang kisah Nabi Muhammad? Ada yang tahu ya? Baiklah, untuk supaya kalian bisa dapat mengetahui, Pak Guru akan tampilkan materi tentang kisah Nabi Muhammad. Diusahakan kalian bisa dapat menyimak dengan sebaik-baiknya, supaya sebentar nantinya pada satu waktu pengerjaan diskusi kelompok atau ada tugas kelompok, kalian bisa dapat menjawabnya dengan baik. Baiklah, Pak Guru akan putarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silakan mendengar. Baiklah adik-adik, sudah bisa dapat didengar tadi penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad menjadi Rasul. Sudah ya? Kira-kira di antara kalian siapa yang tahu pada saat beliau Nabi Muhammad menerima wahyu, kira-kira dakwanya seperti apa? Coba silakan Upik berkomentar. Dakwah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu apa? Dengan secara sembunyi. Nah, apakah ada hal-hal di dalam pada saat waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah itu, kira-kira ada hal yang boleh dapat kamu teladani? Dari kira-kira apa? Yaitu tentang apa kira-kira? Keberanian Nabi Muhammad SAW. Baiklah, agar supaya di antara kita kalian bisa dapat kalian sudah bisa dapat mengerjakan ini ya, tugas. Silakan kelompok 1. Ini Pak Guru sudah bagi kelompok ya, sudah bagi kelompok. Jadi ini kelompok 2. Silakan ini kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dari apa yang sudah kalian dengar dan sudah dijelaskan, kalian bisa dapat mengerjakan. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Saya anggap sudah selesai, dan silakan kelompok mana ya, kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3. Maju saja, maju. Mari silakan, maju saja, maju. Nanti kelompok 3 mempresentasikan di depan kelas. Akan membacakan hasil kelompok kami, yakni konteks keberagaman pandangan ketika menghadapi kelompok dengan pandangan berbeda, mendekatan personal dan bertahap, menghadiri kekuatan berlebihan, dan memberikan ruang untuk memahami satu sama lain. Bagus, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ayo silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Kelompok 2. Silakan dijawab kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan hikmah yang dapat diambil adalah kesabaran dalam menghadapi penolakan, keikhlasan dalam niat yang lurus, serta keteguhan hati untuk tetap melanjutkan kebaikan meskipun ada rintangan. Baik, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah bisa dapat menjawab dengan baik. Baiklah, kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan maju ke depan kelompok 1. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami, yakni pentingnya hubungan komunikasi antar pribadi. Dakwah yang mulai dari individu terdekat lebih efektif karena mereka lebih mungkin menerima pesan dengan hati terbuka seperti yang terjadi pada sahabat pertama Nabi yang masuk Islam. Baiklah, kita berikan tepuk tangan hasil dari kelompok yang pertama. Jadi kalian sudah bisa dapat menjawab dengan benar. Jadi itulah hasil presentasi kalian, dan sebelum Pak Guru simpulkan, Pak Guru tanyakan dulu kira-kira bagaimana perasaan pembelajaran kita pada hari ini. Apa senang atau mungkin kira-kira bagaimana? Ya, bagus. Baik, senang. Apalagi? Nah, menyenangkan. Baik, berikan tepuk tangan untuk semua. Baiklah adik-adik, Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yakni Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi yang terakhir atau Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dakwah. Wajib kita teladani. Ejekan, hinaan, bahkan perlakuan kasar kaum Quraisy tidak membuat beliau putus asa. Semangat dakwah terus berkobar di sanubarinya dan Islam sampai pada kejayaannya. Hal demikian halnya dengan kita dalam belajar. Mau sukses harus rajin, gigih, dan sungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa. Doa dan niat adalah hal yang utama. Barangkali itu saja penyampaiannya Pak Guru. Baiklah, sama-sama kita akan membaca membacakan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih anak-anak ya.